Udah? Oke, langkah kelima, sebentar ya Mas. Sebentar lagi, 5 menit lagi deh. Ya. Langkah kelima adalah peer group, peer review atau peer group. Ya, peer review. Langkah kelima adalah peer review. Cara kita meningkatkan kualitas laporan dengan menggunakan peer review. Siapa? Dengan teman-teman kita. Tadi kan teman-teman baca nih. Ini ya, teman-teman tadi baca nih di sini. Di sini di paragraf ini, sebentar ya, saya besarkan. Ya. Nah, di sini ya. Apabila Bapak berkenan, saya akan mendiskusikan lebih mendalam dengan rekan-rekan di lingkungan Pesantren Bank, dan bila diperkenankan, saya diskusikan dengan unit kerja lain di Pesantren Bank. Nah, ini namanya peer review. Ya, upaya kita untuk meningkatkan kualitas laporan dan tentu meningkatkan kualitas kebijakan itu. Nah, cara peer review adalah kita menjadikan position paper kita itu ya untuk didiskusikan dengan pihak lain atau melakukan kunjungan lapangan ya. Kemudian kita mengubahnya menjadi policy paper. Kemudian kita mendiskusikan lagi dengan pihak lain ya atas izin pimpinan, lalu berubah menjadi policy research dan seterusnya. Ini salah satu upaya peer review yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan kita. Tentu ini juga untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Saya kira itu teman-teman ya. 5 langkah penyusunan position paper. Kita diskusi atau gimana Mbak Sinta? Jawab satu persatu pertanyaan yang ada di kolom chatting. Mungkin untuk di kolom tadi saya di chatting tadi ada beberapa yang hampir sama, tapi ini mengingat waktunya sudah 11.37, mungkin ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Nanti coba saya pilihkan. Ya. Atau mungkin yang pertama untuk yang resen Pak Feradis, monggo kalau untuk 1 atau 2 pertanyaan singkat. Ya boleh. Ya, baik, makasih Mbak Sinta, Pak Reni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam penjelasan Bapak tadi, misalkan kita ditugaskan menyusun RKPD mungkin di bab 1-nya, dan itu bisa kita buatkan laporan perencanaan yang gitu Pak ya. Ya, misalkan saya mau buat laporan perencanaan, judulnya laporan perumusan kebijakan dalam naskah bab 1 pendahuluan RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Nah, kita kan tahu Pak, paling tidak isi bab 1 RKPD itu di pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian dasar hukum penyusunan, kemudian hubungan antar dokumen, selanjutnya maksud dan tujuan, dan yang terakhir itu sistematika dokumen RKPD. Sementara penyusunan laporan perencanaan itu minimal ada 4 sistematikanya. 1, pendahuluan, 2, kerangka pemikiran, 3, analisa dan hasil analisis, dan yang keempat itu penutup. Nah, itu bagaimana Pak kita menguraikan bab 1 pendahuluan RKPD itu di dalam laporan perencanaan kita? Nah, begitu Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Ya, kalau semakin detail lama-lama nanti saya yang bikinin laporan buat Pak Feradis. Nggak, masalahnya bingung nih Pak. Banyak teman-teman buat laporan di bab 1. Gitu. Identifikasi masalah di bab 1 itu kira-kira apa gitu Pak? Makasih Pak. Iya. Jadi latar belakang Pak Feradis. Kan bab 1 Sidoarjo, bab 1 RKPD itu kan terdiri dari kerangka hukum. Apa tadi Pak Feradis tadi? Kerangka hukum. Ya. Kita pilih kerangka hukum aja, ya, terbelakang kerangka hukum. Kenapa perlu? Alasan perlu. Ya. Kalau nggak ada, kenapa? Supaya ada, gimana caranya? Nah, ini Pak. Ya. Kemudian 1.2. Ya, kerangka hukum. Ini kenapa perlu?
Anda pilih salah satu aja. Contoh kerangka hukum. Gitu kan. Terus kemudian yang kedua, permasalahan. Ya. Perlu menjelaskan posisi dan kedudukan konteks antar produk hukum RKPD. Nah, ini jelaskan. Misal, ya, perlu jelaskan nanti. Oke, nanti di bab 3 jelaskan nanti. Nanti di bab 3 dijelaskan. Kenapa Undang-Undang 25 tahun 2004 terkait dengan Undang-Undang 32 pemerintahan daerah. Misalnya gitu. Jelaskan, Pak. Kalau misal ada 10 undang-undang, ya berarti bikin tabel kombinasi dari 10 undang-undang itu. Nah, jelaskan masing-masing, jelaskan terkaitan masing-masing. Itu, Pak. 1.3 tujuan menjelaskan hubungan antar regulasi. 1.4 manfaat. Itu kan. Agar tidak sembarangan mencomot regulasi. Supaya tidak sekedar daftar regulasi. Karena yang sering kan merujuk kepada ini itu kayak daftar regulasi, Pak, tanpa ada kejelasan itu hubungan antara regulasi 1 dengan regulasi 2 itu apa kan. Nah, silakan seperti itu, Pak. Di bab 2 Bapak gunakan menggunakan bab 2 telah pustakanya adalah konstruksi hubungan antar regulasi. Konstruksi hubungan antar regulasi. Bisa 3 cara ya. Teoretik, empirik, dan regulasi itu sendiri. Regulasi barangkali ada regulasi yang menjelaskan bagaimana cara menguji hubungan antar regulasi. Kan ada kan ya? Bab 3 analisis hubungan antar regulasi dalam bab 1 RKPD Sidoarjo 2023. Bab 4 tinggal nanti penutup. Itu, Pak. Itu, Pak Feradis. Kira-kira. Baik, makasih banyak, Pak. Ini saya paste di sini, semoga bisa. Oh, bisa. Alhamdulillah bisa. Ini bisa di paste, biasanya nggak bisa. Yuk, berikutnya silakan. Matur nuwun, Pak. Ini tadi mungkin sekalian juga menjawab dengan pertanyaan yang di kolom chat. Ini di kolom chat ada pertanyaan klarifikasi konfirmasi dari penjelasan Bapak bahwa yang dapat dinilai adalah laporan kegiatan yang menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan dan bukan dokumen perencanaannya, Bapak. Ya, konfirmasi untuk itu, Pak. Jadi tadi mungkin memang menjawab. Saya jawab langsung ya.
Ya, nggak tahu siapa yang nanya, tapi tadi saya tangkap pertanyaannya betul. Jadi nggak bisa RKPD, lalu kemudian covernya kita ganti menjadi penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo 2023. Penyusun Randy R. Wiatnolo. CFP utama. Itu nggak bisa. Nggak bisa itu, Mbak. Seperti itu. Ya, tidak akan bisa dinilai. Tapi yang boleh adalah konten-konten dari masing-masing bab atau masing-masing subbab dalam RKPD itu yang merupakan hasil penyusunan dari proses penyusunan yang merupakan penyusunan dari kita, ya. Jadi misalkan bab 1 RKPD kan latar belakang. Bab 1 RKPD itu kan pendahuluan. Tadi Pak Feradis menyebutkan di dalam bab 1 RKPD itu isinya meliputi kerangka hukum. Apa tadi Pak Feradis? Kerangka hukum, terus kemudian latar belakang Kabupaten Sidoarjo gitu ya, apa gitu. Ya, teman-teman bikin, kenapa kok perlu narasi seperti itu di dalam bab 1 RKPD? Nah, itu jelaskan di dalam position paper. Ya, jelaskan di dalam position paper. Gitu. Itu, Mbak. Ya, terima kasih jawaban untuk ya maaf Ibu atau Bapak Yatin dari Bapeda Litbang Banyumas. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, ini ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan yang dikerjakan. Yang pertama ini dari Risa. Kalau ada SK Tim Penelaah Inovasi Daerah 8 Inovasi, bagaimana dengan klaim AK-nya? Tim Inovasi Daerah. Semua Bu Nisa CFP apa? Muda atau Madya atau Muda atau Madya? Bu Nisa. Dari Bu Risa, monggo. Silakan. Bu Nisa muda atau Madya? Kalau Bu Nisa muda atau pertama, muda atau pertama? Madya, Pak. Madya. Oke, kalau Bu Nisa, andekan Bu Nisa muda atau pertama, Anda cukup gunakan Madya, Pak. Andekan Bu Nisa muda atau pertama. Paper inovasi itu silahkan dikembangkan dalam model format template saya ini. Tapi kalau Bu Nisa adalah Madya, maka model inovasinya silahkan ditentukan sesuai jenisnya. Apakah jenisnya inovasi pada rencana kebijakan atau program strategis jangka menengah, B20 ya nanti dituangkan di sini. Apakah masuk dalam jenis B21, ya silahkan tuangkan inovasinya di B21. Kami selaku tim penelaah, Pak. Kalau kami selaku tim penelaah inovasi daerah. Ya, kalau tim inovasi lomba maksudnya, Mbak? Penelaah inovasi dari SKP, dari OPD, terus dibawa ke Bapeda, ditelaah oleh tim di Bapeda. Oh, itu kalau tim telaah masuk ke dalam policy brief, Mbak. Nggak bisa masuk di position paper. Ya, Mbak Indah, kalau menelaah apa namanya bisa asal gini. Sebetulnya bisa asal hasil laporan hasil telaahan Bu Nisa itu dimasukkan menjadi usulan kebijakan salah satu dari 10 ini. Apakah masuk menjadi usulan kebijakan program strategis jangka menengah? Jadi gini, ini ada usulan inovasi dari organisasi atau kelompok itu ya. Lalu Bu Nisa melakukan penelaahan ya. Nah, kemudian hasil telaahan Bu Nisa ini Bu Nisa tuangkan dalam B20 atau B21 atau B22 atau B23, itu baru bisa. Baru bisa Bu Nisa masuk ke position paper. Tapi kalau sekedar menelaah gitu dalam rangka melakukan penilaian, maka masuknya ke dalam identifikasi perencanaan kebijakan ya. Yang masuk ke identifikasi itu, kegiatan identifikasi. Bukan masuk ke dalam kegiatan position paper atau perumusan kebijakan. Gitu Bu Nisa. Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya dari Sulistiowati. Izin bertanya Pak Randy, bila ditugaskan dalam kegiatan verifikasi Renstra, RKPD, dan Renja perangkat daerah untuk JFP Madya, pemilihan kegiatan adopsi legitimasi dapat dikonversi dalam bentuk laporan telaah berjudul, misal, anggapan terhadap rancangan akhir perubahan Renstra, RKPD, dan Renja perangkat daerah. Apakah judul tersebut sudah benar? Outline. Dulu di kamar. Mohon maaf Ibu Sutriawati, bisa di-mute. Mohon maaf Ibu Sutriawati, saya tidak bisa mute dari sini. Dan turun-turun naik kalau sudah. Saya dapat tadi kayak Ya, diulang Mbak. Tadi saya juga nggak dengar suaranya. Yang mana nih Mbak pertanyaannya Mbak? Jika ditugaskan dalam kegiatan. Oh ini ada Bu Sulistiowati ya? Ya, 11-13. Ya. Beliau ditugaskan dalam kegiatan desverifikasi Renstra, RKPD, Renja, perangkat daerah. Oh ini masuk ke dalam adopsi, betul. Misalkan tanggapan terhadap rancangan akhir perubahan. Judulnya kurang tepat ya. Kalau judulnya ini materi berikutnya, ini topik materi berikutnya ini bukan sekarang ya. Oke, nggak apa-apa, saya jawab aja. Jadi judulnya adalah laporan legitimasi Renstra Dinas Perhubungan tahun anggaran 2023. Renstra Dinas Perhubungan tahun 2022-2027 gitu isinya. Jadi laporan adopsi kebijakan Renstra Dinas Perhubungan 2022-2027. Laporan adopsi kebijakan RKPD Sidoarjo 2023 gitu judulnya. Tapi ini topik berikutnya Mbak Sinta ya. Topik minggu depan atau 2 minggu lagi ini gitu. Berarti harus Silakan, sabar ini berikutnya. untuk mengikuti. Iya, harus sabar. Ya, ini untuk berhubungan dengan ini ada pertanyaan dari Pak Aris Nurkolis, itu apakah bisa position paper yang sudah dibuat dari suatu kegiatan kemudian berkembang menjadi policy brief atau policy paper? Ya, pertanyaannya sangat position paper dan policy paper tersebut bisa dinilaikan pada saat yang bersamaan? Ada 3 poin ini ya. Apakah suatu kegiatan bisa berkembang jadi apakah suatu laporan bisa dikembangkan? Sangat bisa sekali. Poin pertama Pak Aris ya, sangat bisa sekali dikembangkan. Dimulai dari dalam rangka peer review ya, sangat mungkin. Ini di belakang tadi sudah saya gambarkan sih. Nah kayak begini ya. Nah ini ya, sangat mungkin dimulai dari kegiatan identifikasi, lalu kemudian Anda diskusikan dengan rekan sejawat, kemudian Anda sempurnakan menjadi position paper, kemudian Anda diskusikan lagi position paper tadi, lalu Anda kembali ke meja, Anda sempurnakan menjadi policy paper, kemudian Anda diskusikan lagi dengan rekan sejawat, lalu Anda kembali lagi ke meja untuk Anda lakukan pengendalian, pelaksanaannya gitu. Kalau sudah diadopsi legitimasi kan ada anggarannya, berarti sudah bisa dilaksanakan. Bisa, sangat bisa. Itu poin pertama. Poin kedua, otomatis kualitas kebijakan, kualitas cara penyajian laporan Anda juga ikut meningkat. Nah, gitu ya. Jadi kapasitas Anda juga ikut meningkat dengan demikian, ya. Yang poin ketiga berarti Anda sudah memiliki kapasitas melaksanakan kegiatan, bukan hanya melakukan identifikasi saja, tapi juga bisa melakukan perumusan, bisa melakukan legitimasi, bahkan Anda sudah bisa melakukan pemantauan dan evaluasi. Itu 3 poin jawaban saya, Pak Aris. Ini bagus banget pertanyaannya. Bisa, Pak Aris? Berikutnya. Ini pertanyaan yang terakhir dari chat, dan satu lagi nanti mungkin yang duluan raise hand dari Pak Mardi ya. Mohon maaf Ibu Apri, atau Pak Randi mau dijawab dua-duanya nanti dari yang raise hand?
Oh, raise hand dulu, boleh silakan. Ya, dua-duanya mau dijawab, Pak? Ya, oke, Ya. silakan. Dua penanya sekaligus. Ya. Oh, enggak. Dari dua penanya untuk yang pertanyaan pertama, Pak Mardi, monggo, dan nanti dilanjutkan dengan Bu Apri, baru nanti akan dijawab oleh Pak Randi. Monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya bukan merupakan pertanyaan, hanya mungkin dalam kesempatan yang baik ini saya akan minta persetujuan dari Pak Prof. Randi terkait dengan tugas yang pernah diberikan judul pada pertemuan minggu yang lalu. Dengan maksud bahwa saya mohon dikursikan kebetulan saya sudah selesai susun. Kalau saya screenshot di waktu ini mungkin terlalu singkat waktunya. Saya mohon mungkin pendapatnya bisa saya kirim di WA-nya Pak Prof untuk dikoreksikan supaya menjadi bahan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena kemarin itu terkait dengan masalah musibah banjir yang dikena oleh kantor KUA. Jadi mungkin saya bisa minta persetujuan, kalau memang bisa saya kirim di WA pribadinya beliau untuk dikoreksikan. Barangkali itu saja Pak Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Pak Mardi. Silakan Pak Mardi. Kirim ke WA saya. Tapi ya nanti ngantri ya. Berlaku antrian ya Pak. Baik Pak Prof. Terima kasih kalau banyak. Ada 10 orang. Ada 10 orang ya berarti 10 hari ngantrinya. Ya. Ya baik. Enggak guyon. Terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Apri dari Pedas Sumsel. Berdua. Izin Pak, terima kasih Pak Randi. Izin sedikit saja Pak, ke awal penjelasan Bapak tadi yang saya tanyakan terkait dengan penjelasan metodologi analisis Pak. Apakah ada hubungan atau keterkaitan dengan metode yang dipakai di bagian identifikasi masalah pada poin 1.2 tadi Pak? Gimana Bu? Putus-putus tadi? Sorry. Izin Pak, terkait penjelasan metodologi analisis, apakah ada hubungan atau keterkaitan dengan metode yang kita pakai di bagian identifikasi masalah atau poin 1.2? Iya, betul Bu Apri, sangat ada hubungannya antara ketika kita melakukan identifikasi dengan cara analisis yang akan kita lakukan. Sangat ada hubungannya. Contoh pada saat identifikasi, kita mengidentifikasi perlunya peningkatan efektivitas upaya kegiatan penyusunan kegiatan ini pada pencapaian outcome. Nah, kalau seperti itu nggak bisa studi deskriptif. Itu harus pakai studi eksploratoris. Nah, tentu nanti pada saat pemilihan metode analisis tidak bisa menggunakan teknik studi deskriptif, tapi pakai studi eksploratoris. Gitu, Bu. Sangat menentukan, Bu. Sehingga makanya dari judul dan latar belakang itu kita harus cermat dalam menyusun kalimat sehingga kita tidak salah dalam menentukan teknik analisisnya di bab 2.2 atau di subbab yang berisi teknik analisis tadi itu. Itu Bu. Pak, izin Pak, artinya kan pada poin 1.2 Bapak tadi menyebutkan bahwa minimal isinya 3 masalah pokok yang akan dibahas, garis miring diulas, garis miring dianalisis, garis miring diuji atau dieksperimenkan. Misalnya dibahas pakai metode studi pustaka, diulas metode SWOT atau AP. Nah, yang studi pustaka atau SWOT atau AP ini muncul di bab 3 ya Pak ya? Betul. Bab tergantung bab 3 metode analisis kalau muncul sendiri ya. Tapi kalau nggak muncul sendiri kan munculnya di bab 2.2 tadi yang saya contohkan tadi kan. Iya, Pak. Ini kan munculnya di sini nih. Metodologi nih bab 2.2 ini. Oh iya. Bisa 2.2 ya bisa 2.8 kalau 2.1-nya ini berkembang jadi 21, 22, 23, 24, 25, 27 gitu. Maka ya metodologi jadi 2.8 gitu Bu.
Makasih Pak. Ya. Ya, ini Pak Randi mungkin pertanyaan terakhir dari chat. Jadi ini dari rencana pertama, kemudian bagaimana dengan tipsnya untuk malah membuat, tunggu sebentar saya cari settingnya. Atau mungkin sebentar dari Bu Mia, bisa Mia Dristan Pangandaran bisa menyampaikan pertanyaannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Randy, Pak Prof. Mohon arahannya, kami di Pangandaran itu kan hampir semuanya fungsional perencana penyetaraan. Otomatis kami sebagai fungsional perencana yang ada di Pangandaran sangat awam sekali dalam hal penulisan ataupun apapun itu mungkin ya Pak ya, tentang angka kredit lah apa itu. Mohon kiranya kalau misalnya Bapak nanti kita undang sebagai narasumber gitu Pak, misalnya via Zoom meeting kita fungsional perencana ngumpul di suatu tempat, apakah itu bisa atau tidak, itu satu. Yang kedua, apakah yang tadi Bapak terangkan itu tadi saya tentang apa ya, metode, jadi harus misalnya kan tadi googling gitu ya Pak ya, jadi analisisnya pun dari hasil googling itu kita analisis gitu Pak. Kalau misalnya saya kan di Dinas Pertanian Pak, misal 2 minggu ke belakang mungkin Bapak menerangkan tentang kebutuhan alsintan ya Pak ya. Kebutuhan alsintan, apakah karena saya berada di kabupaten harus menganalisis kebutuhan alsintan yang ada di Kabupaten Pangandaran atau seperti apa gitu Pak. Nah, itu sangat awam sekali Pak gitu. Jadi kita masih sangat masih apa ya? Harus mulainya dari mana gitu. Kalau misalnya pendahuluan atau latar belakang itu pun mungkin kami sedikit-sedikit karena selalu mengikuti training yang SPMI ini gitu Pak, ada sedikit pencerahan buat kami gitu Pak. Tapi masih sangat membutuhkan sekali gitu Pak ilmu-ilmu yang dari Pak Profesor. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan nomor 2 saya jawab. Jangan salah ya Bu, googling tidak boleh dipakai untuk hasil analisis. Googling itu untuk mencari textbooks, mencari sumber-sumber empiris, sumber-sumber regulatif untuk keperluan bab 2. Ya, untuk keperluan bab 2 kerangka pemikiran. Ya, itu pun harus dimuat dengan cara yang memadai, ya, dimuat dengan cara yang memadai. Intinya untuk menghindari plagiarisme. Nah, untuk bab 3 analisis itu full 80% adalah hasil pemikiran Ibu. Ya, 80%, bukan dari hasil Google, bukan lagi mengutip dari buku, dari regulasi atau dari pengalaman atau empiris orang lain, ya. Itu Bu ya. Yang nomor 1 apa Mbak Sinta tadi pertanyaannya? Saya lupa. Jika Jadi narsum Pak, jadi narsum. Oh ya, nanti diundang aja Mbak Sinta. Nanti silakan undang Mbak Sinta. Iya Ya, Pak, boleh, jadi boleh. narasumber Pak gitu, karena di Pangandaran itu kita fungsional perencananya hasil penyetaraan semua Pak. Jadi belum ada yang apa ya, cara penulisan yang betul dan benar itu seperti apa, cara menuangkan ke dalam angka kredit itu seperti apa. Contoh lah Pak, misalnya saya bikin KAK gitu ya Pak ya. Di situ kan ada pendahuluan, ada dasar hukum. Kami sangat kesulitan sekali karena belum ada yang bisa membimbing kami Pak. Misalnya landasan hukum itu masuknya ke poin mana, butiran mana gitu Pak di angka kredit tersebut gitu. Itu aja Pak. Jadi masih sangat betul-betul belum mempunyai ilmu tersebut gitu Pak. Makasih Pak. Ya, silakan Bu. Itu udah tak kasih WA saya. Nanti minta izin Mbak Sinta. Lanjut Mbak Sinta. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin ini Oke. banyak dialami juga dari Rahmanova.
saya baru sebagai JF perencana dengan tugas rutin yang sudah sangat padat merayap, rasanya mengerjakan laporan rencana untuk AK ini perlu effort yang tinggi. Bagaimana tips dan triknya, Pak Randy? Ya, satu harusnya mendengarkan materi yang SKP kemarin itu. Ini kayaknya nggak ikut ini materi yang SKP kemarin ini, Mas atau Mbak penanya ini. Satu, tentukan sesuai dengan penyusunan laporannya, tentukan dengan yang paling Anda kuasai yang mana. Apakah menyusun policy brief, ataukah menyusun position paper, ataukah menyusun policy paper, atau membuat review paper, ataukah membuat research paper, ya. Anda jago di mana? Tentukan posisi Anda, tentukan kemahiran Anda di mana, jago di mana. Satu. Yang kedua, pilih, kalau Anda muda pertama, bikin template dengan nilai angka kredit paling tinggi. Misal, Anda bikin template tadi itu bisa ngumpulin butir per butir hingga 6,8. Lalu Anda kuasai penyusunan laporan tadi itu dengan menggunakan template tadi itu. Ya toh? Nah, dua itu. Yang ketiga, Anda harus cermat. Sekarang kalau Anda JP muda, Anda 1 tahun butuh angka kredit 25. Maksimal 150% kali 25, 37,5 kan? Nah, kalau Anda terampil dalam menyusun laporan dengan template 6,8 tadi itu, dengan angka kredit 6,8 tadi itu, Anda setahun cuma bikin 37,5 dibagi 6,8. Berapa tuh? 6. Ya, Anda setahun cuma bikin 6 laporan. Ingat, dalam 1 tahun, kemungkinan Anda mempunyai kegiatan sebanyak 50 kegiatan, atau bahkan 100 kegiatan. Saya sibuk, Pak, karena saya wakil Tuhan di dunia. Wah, gitu kan. Saking sibuknya, saking pentingnya posisi yang bersangkutan. Sehingga bupati, presiden, gubernur, camat, lurah, Nabi Muhammad datang ke saya, menyuruh saya, Pak. Nah, saking pentingnya itu. Nah, meskipun demikian, Anda hanya cukup bikin 6 laporan saja dari 100 kegiatan Anda dalam setahun tadi itu. Nggak perlu 100 kegiatan tadi, Anda bikin 100 laporan juga. Ya, itu bisa gila setengah lapangan itu ya. Bisa, apa tadi itu Mbak Sita istilahnya padat merayap tugasnya. Bukan padat merayap lagi, Mbak. Nyungsep di got itu, Mbak. Kalau 100 kegiatan, lalu dibikin 100 laporan. Itu nyungsep di got itu, Mbak. Ya. Itu Mbak Sinta. Tadi siapa yang nanya tadi? Mbak dari atau Mas? Kurang tahu nih, Rahmanova. Pak Rahmanova, Madya atau Pertama? Apakah masih bergabung? Rahmanova. Pak Rahmanova, Madya atau Pertama? Muda, Pak. Oke, Pak Rahmanova muda, apalagi muda kan persis contohnya tadi ya. Anda angka kredit 1 tahun minimal 25, maksimal 37,5. Kalau Anda bikin template 6,8, maka 37,5 bagi 6,8 berarti Anda dalam setahun cukup bikin 6 laporan saja. Itu, Pak. Paham, Mbak Nova? Ya. Ya. Oke, Mbak. Ye. Sepertinya waktu sudah melebihi Pak Randy. Ini kita sangat antusias, rekan-rekan di peserta juga sepertinya tidak bergeming ini, Pak. Dan tetap bertahan di 226 dari tadi ya. Iya, Pak. Hilang 2, jadi 228. Ya. Materinya Pak Randy nanti mohon di-share. Oh iya, Pak, pasti. Ini tunggu. Ya, ini mungkin tak jelasin lagi teman-teman kenapa materi itu baru saya bagikan setelah acara, supaya teman-teman kalau materi saya bagikan di depan, nanti teman-teman lihat materi itu tanpa mendengar ceramah saya. Bingung, Pak. Nanti bingung, nanti yang salah Mbak Sinta gitu. Gitu. Makanya ini supaya sengaja saya buat teman-teman dengerin dulu apa omongan saya. Nanti materi belakangan gitu, karena omongan saya lebih penting dari materinya itu sendiri. Itu Pak sahabat tadi. Ya semualah buat semua teman-teman. Ya, kiranya dari diskusi kita cukupkan Pak Randy.
Mungkin untuk penutupan, Pak Randy akan ada yang akan disampaikan di akhir training ini. Monggo, Pak Randy. Ya, training ini tidak bisa nanti jam 12.30 teman-teman langsung bisa bikin position paper. Saya nggak jamin. Kalau teman-teman tidak latihan. Oleh sebab itu, tadi Pak Mardi sudah benar, minta nomor HP saya. Pak, saya bisa kirim, silakan Pak Mardi, kirim aja ke saya, nanti saya koreksi. Ya toh. Tapi ya, semakin banyak Mardi-Mardi lain yang masuk WA-nya ke saya, ya semakin lama urutannya, gitu ya. Ini 227 masuk saya ke semua, satu orang 5 menit, ya tinggal ngaliin aja 227 kali 5 menit ya gitu. 100 menit ya. Berarti mungkin 5 hari, 6 hari, seminggu baru kejawab. Itu. Jadi latihan teman-teman. Saya hargai tadi yang dari mana tadi Pangandaran itu nanti kalau perlu langsung praktek lapangan silakan nanti undang saya atau undang Mbak Sinta. Silakan aja. Ya. Gitu aja Mbak Sinta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan pernah lelah untuk belajar. Ya. Apalagi belajar hal-hal yang baru. Jangan pernah menyerah. Itu Mbak. Begitu teman-teman semua. Mbak Sinta, mohon rekamannya. Soalnya mesti dengernya mesti berulang-ulang. Terima kasih. Ye, Ibu. Ye, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Pak Randy atas materi yang sangat-sangat membuat kita semuanya terpana dan terpukau dari awal sampai akhir ya Pak. Dan memang benar-benar jelas, tadi banyak testimoni dari teman-teman di chat sangat membantu. Dan semoga nanti apa yang kita peroleh di sini bisa membantu kita semuanya untuk semangat terus untuk menulis. Terima kasih banyak Pak Randy, kami ucapkan, dan jangan teman-teman nanti masih akan ada lagi sesi-sesi berikutnya dengan Pak Randy juga nanti, atau juga dengan pembicara-pembicara lain, narasumber lainnya. Monggo tetap setia mengikuti training PPPI. Ya, terima kasih banyak Pak Randy. Selanjutnya kami mohon untuk Pak Agus Salim untuk menutup training pada siang hari ini. Pak Agus Salim. Monggo Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus belum terdengar suaranya. Pak Agus. Cek. Bisa terdengar saya? Sampun sudah Pak Agus, monggo. Oke, ternyata headphone-nya yang error ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk closing, saya menggantikan posisi Pak Gede karena beliau tadi ada acara yang cukup urgent gitu sehingga harus meninggalkan Zoom meeting. Nah, ini kita sangat appreciate dengan Pak Randy ini, dengan keluasan pengalaman dan ilmu beliau sehingga penjelasannya itu cukup applied gitu ya, cukup applied. Tinggal nanti mungkin Bapak Ibu semua bisa latihan gitu ya. Tadi ada pertanyaan tentang padat merayap, itu memang klasik ya istilahnya. Saya juga menemukan banyak keluhan gitu ya, kira-kira ya itu yang sama gitu. Tidak hanya dari teman-teman yang kemarin mengikuti PB, tapi yang sudah berencana sudah beberapa tahun juga sama gitu ya kendalanya. Nah, ini memang perlu manajemen tersendiri Bapak Ibu. Saya juga mengalami dulu ya waktu awal-awal gitu. Nah, sekarang itu saya dapat ini satu trik ya, satu tips dan trik barangkali ya saya bisa nambahkan. Dengan adanya Google Drive itu saya banyak terbantu gitu. Jadi dimanapun lewat akses lewat HP itu kalau misalkan pas nunggu apa gitu terus terlintas pikiran sudah ada template, sudah ada bakal yang mau ditulis itu tinggal nambahi gitu sedikit-sedikit itu dimanapun bisa ya dengan adanya dari HP gitu ya. Nah, ini juga mungkin cukup membantu kita, tidak harus berhadapan dengan laptop gitu ya. Kalau kita nulis harus dengan laptop, nah ini memang perlu waktu-waktu yang tertentu gitu ya. Kita mungkin wah ini ada waktu cuman sedikit ya, nanti kita laptop nanti jangan-jangan belum apa-apa sudah ditutup lagi gitu. Sehingga waktu-waktu yang tanggung itu tidak jadi produktif itu. Tapi dengan adanya HP gitu dan juga dengan fasilitas adanya di mana aja
kita bisa update dari HP, kemudian dari laptop atau dari gadget yang lain gitu dengan file yang sama itu coba nanti bisa lebih mengefisienkan dan meningkatkan produktivitas dari Bapak Ibu semua. Itu ya triknya. Terus kemudian yang kedua ini tadi sempat ditanyakan ketika Pak Randi Pak keluar Zoom tadi di awal itu terkait dengan data ini. Jadi ini kami mohon kesabaran dari Bapak Ibu semua, anggota-anggota PPPI, bahwa kita memang masih dalam timingnya ini masih untuk apa ya, kayak memadukan data dulu gitu ya, karena memang data itu yang sekarang yang baru itu sudah tersistem di aplikasi, tapi data yang lama itu masih manual sehingga kita perlu men-tracking gitu dalam kurun waktu 2019 sampai 2022 itu apakah sudah apa istilahnya membayar iuran tahunan semua atau ada yang bolong gitu. Nah ini mohon waktunya nanti ketika itu sudah selesai, sudah beres, kita akan cross check dengan masing-masing komisariat gitu ya, kecuali anggota yang memang di daerahnya belum ada komisariat. Nah ini kan beda ya, tapi ya kalau sudah ada komisariatnya yang dulu bayarnya lewat komisariat itu nanti kita akan cross check dengan data lokal di komisariat gitu. Nah sehingga kalau sudah ada rekonsiliasi sudah final, nanti kemudian kita mungkin akan membuka apa ya istilahnya, membuka des atau semacam itu ya, untuk atau mungkin bisa ngecek nanti lewat web, lewat aplikasi gitu ya. Nanti tunggu nanti tim IT dari PNPPPI yang dikomandani Bli Wira ini nanti juga akan bekerja secara maksimal untuk membereskan persoalan data keanggotaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan ini yang terakhir ini Mbak Sinta. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan perlunya pelatihan yang lebih intensif gitu. Tadi dari Pangandaran sudah kontak langsung dengan Pak Randi. Pak Randi juga sudah biasa untuk menyelenggarakan offline juga di beberapa daerah gitu. Nah, monggo kalau langsung connect dengan beliau gitu. Tapi di samping itu juga perlu kami informasikan bahwa PNPPPI juga punya skema kelas eksekutif gitu ya, kelas eksekutif yang diselenggarakan offline gitu, itu nanti bisa diikuti juga oleh para anggota maupun non-anggota. Zoom aku, izin Zoom. Bisa lewat website SPMI. Kemudian Mbak Sinta yang terakhir tentang materi ini, sorry ada yang terakhir lagi ini. Tentang materi nanti siap kita akan update di grup, di WA grup yang Bapak Ibu sudah semua peserta sudah tergabung di dalamnya. Kita kita jadikan satu di sana gitu untuk koordinasi terkait dengan training pada hari ini, sehingga nanti pun untuk materi itu dan juga tadi ada template satu lagi selain materi yang akan dibagikan Pak Randi, ada 2 file nanti mudah-mudahan dengan kita mengirim itu bisa memaksimalkan benefit pelatihan di paginya siang hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua seluruh perencana di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mas Agus Salim. Demikian Bapak Ibu semuanya acara training pengembangan kompetensi tata kelola penilaian angka kredit dengan tema penyusunan laporan kegiatan perencanaan sub unsur perumusan kebijakan Renbank position paper. Dan harapan kami training ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyimak acara ini sampai paripurna, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Randy, dan sampai jumpa di training dan acara-acara PPI berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy. Janganlah belajar, berdoa, sembahyang, ya, jangan sembahyang ire. Terima kasih. Materinya Pak, jangan lupa. Terima kasih Pak Randy. Terima kasih Prof. Randy. Terima kasih Pak Randy, Bu Sinta. Ya, sama-sama. Mbak, materinya Mbak. Oke Pak, nanti kita share di grup Pak. Oh di grup, makasih.